dari Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang water spacing, yaitu metode pengukuran beda tinggi yang digunakan oleh proyek konstruksi. Jadi yang pertama, apa itu water spacing? Water spacing adalah metode pengukuran dalam ilmu ukur tanah yang digunakan untuk menentukan perbedaan tinggi atau elevasi antara dua titik atau lebih. Pengukuran ini dilakukan menggunakan alat water pass yang menghasilkan garis bidik horizontal serta rambu ukur untuk membaca tinggi tiap titik. Dengan membandingkan hasil pembacaan pada rambu, kita dapat menghitung beda tinggi antar titik secara akurat. Metode ini sangat penting dalam pekerjaan konstruksi karena membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan agar sesuai dengan kondisi lapangan. Selanjutnya yaitu tujuan utama water spacing. Tujuan utama dari water spacing adalah untuk mendapatkan data elevasi yang akurat yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi, seperti pembangunan jalan, jembatan, maupun saluran air. Selain itu, water spacing juga digunakan untuk membuat profil memanjang dan profil melintang, sehingga kita dapat mengetahui bentuk permukaan tanah secara detail. Dengan adanya data tersebut, perencana dapat menentukan kepentingan lahan, sistem drainase, serta kebutuhan galian dan timbunan dengan lebih cepat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa water spacing sangat penting untuk memastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai dengan perencanaan dan kondisi lapangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip dasar pengukuran elevasi pada metode water spacing. Prinsip dasar dari water spacing adalah menggunakan garis bidik yang dibuat horizontal oleh alat water pass sebagai acuan untuk menentukan perbedaan tinggi antar titik. Alat water pass akan menghasilkan garis pandang yang sejajar dengan permukaan air, sehingga garis tersebut dianggap datar atau memiliki elevasi yang sama. Dengan bantuan rambu ukur, kita dapat membaca tinggi suatu titik terhadap garis horizontal tersebut. Perbedaan elevasi kemudian dihitung dari selisih pembacaan antara backside dan foreside. Jika nilai backside lebih besar dari foreside, maka titik berikutnya lebih tinggi. Sebaliknya, jika foreside lebih besar, maka titik tersebut lebih rendah. Dengan prinsip ini, kita dapat menentukan elevasi sebagai titik di lapangan secara berurutan dan sistematis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peralatan yang digunakan dalam pengukuran water spacing. Peralatan utama yang digunakan adalah water pass atau automatic level. Alat ini berfungsi untuk menghasilkan garis bidik horizontal yang digunakan sebagai acuan dalam membaca tinggi pada rambu ukur. Selanjutnya yaitu rambu ukur, yaitu alat berbentuk mistar panjang yang memiliki skala. Rambu ini digunakan untuk membaca tinggi titik yang diukur melalui teropong water pass. Kemudian ada tripod, yaitu kaki tiga yang digunakan sebagai penyangga alat water pass agar berdiri stabil selama proses pengukuran. Selain itu, terdapat juga alat bantu seperti meteran untuk mengakar jarak, serta patok atau tanda untuk menandai titik-titik pengukuran di lapangan. Semua peralatan ini harus digunakan dengan benar dan dalam kondisi baik, agar hasil pengukuran yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur pengukuran water spacing. Langkah pertama adalah menentukan benchmark atau BM, yaitu titik acuan yang sudah diketahui elevasinya. Titik ini digunakan sebagai dasar penghitungan tinggi titik-titik lainnya. Langkah kedua adalah memasang alat water pass di atas tripod. Alat ini harus diposisikan dengan benar dan disetel hingga benar-benar datar agar hasil pengukuran akurat. Setelah alat siap, dilakukan pembacaan backside atau BS. Pembacaan ini dilakukan pada titik-titik benchmark untuk menentukan tinggi alat atau HI. Selanjutnya dilakukan pembacaan pada titik-titik berikutnya. Jika titik tersebut merupakan titik antara, maka disebut intermediate site atau IS. Sedangkan jika titik tersebut adalah titik akhir atau titik pindah alat, maka disebut foreside atau VS. Setelah semua pembacaan dilakukan, langkah berikutnya adalah menghitung benda tinggi antar titik menggunakan rumus, yaitu backside dikurangi foreside. Jika pengukuran dilakukan pada jarak yang cukup panjang, maka alat perlu dipindahkan ke posisi baru, dan proses yang sama diulangi kembali, dimulai dari pembacaan backside pada titik terakhir sebelumnya. Dengan mengikuti prosedur ini, kita dapat memperoleh data elevasi yang akurat untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh perhitungan profil memanjang. Profil memanjang digunakan untuk mengetahui perubahan elevasi sepanjang suatu jalur, misalnya jalan atau saluran. Pada contoh ini diketahui elevasi titik awal atau benchmark adalah 100 meter dengan pembacaan backside sebesar 1,5 meter. Langkah pertama adalah menghitung tinggi alat atau HI.
yaitu dengan menjumlahkan elevasi benchmark dengan backside, sehingga diperoleh HI sebesar 101,5 meter. Kemudian untuk mencari elevasi titik berikutnya, digunakan rumus HI dikurangi dengan pembacaan rambu. Pada titik A, pembacaan sebesar 1,2 meter, sehingga elevasinya adalah 100,3 meter. Pada titik B, pembacaan 1,35 meter, sehingga elevasinya menjadi 100,15 meter. Dan pada titik C, pembacaan 1,1 meter, sehingga elevasinya menjadi 100,4 meter. Dari hasil ini, kita dapat melihat perubahan tinggi permukaan tanah sepanjang jalur yang diukur, yang nantinya dapat digambarkan dalam bentuk profil memanjang. Selanjutnya adalah profil melintang. Profil melintang digunakan untuk melihat bentuk permukaan tanah pada suatu penampang. Biasanya diambil tegak lurus terhadap jalur utama. Pada contoh ini, pengukuran dilakukan pada satu titik, dengan beberapa titik di sebelah kiri dan kanan dari titik tengah. Dengan menggunakan tinggi alat yang sama, yaitu 101,5 meter, kita dapat menghitung elevasi tiap titik dengan cara mengurangi HI dengan pembacaan rambu. Untuk titik kiri 2 meter, diperoleh elevasi 100,1 meter. Titik kiri 1 meter, elevasinya 100,2 meter. Titik tengah 100,3 meter, titik kanan 1 meter, 100,25 meter, dan titik kanan 2 meter, 100,15 meter. Dari hasil tersebut, kita bisa melihat bentuk penampang tanah, apakah cenderung datar, miring, atau bergelombang. Dengan adanya profil memanjang dan melintang, perencana dapat memahami kondisi permukaan tanah secara lebih detail, sehingga sangat membantu dalam perencanaan konstruksi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.